Kemudian ini adalah project life cycle. Project life cycle itu ada fase-fase atau fase desain. Misalnya fase desain, fase build, dan test itu adalah disebut juga project life cycle. Contohnya project life cycle yang dibikin tadi oleh si teman kita Theodora tadi. Pertama itu pasti dia sudah ada desain. Pasti sudah ada desain. Kemudian fase dibikinnya fase pembuatan kartu. Ya, setelah pembuatan kartu nanti dites. Dites itu mungkin nggak mungkin pada sudah bikin tes, wah berhasil. Ternyata besok kok nggak bisa buka. Ternyata kartu ini cuma bertahan 12 jam. Dikarenakan mungkin chipnya banyak sekali. Jadi di situ ada tes. Tes itu nanti fase tes itu nanti nggak sebulan 2 bulan. Mungkin karena kualitas kita dibilang 2 tahun, nanti dibikin 2 tahun. Tesnya itu 2 tahun. Setelah 2 tahun baru kita bisa declare kartu ini bisa bertahan 2 tahun dengan jarak 1 mm. Tapi setelah dia mungkin bisa dipakai lebih dari 2 tahun, tetapi mungkin harus ditempel karena dia mungkin radiasi atau chipnya tidak bisa membaca dengan jarak sekian setelah 2 tahun dan sebagainya. Itu salah satu contoh, ya. Saya ini dengan proyeknya si Theodora tadi. Nah, jadi Theodora, kalian itu bikin kartu, jangan setelah 1 bulan kalian declare. Sini kita sudah bikin kartu. Kalau kata customer, kartu kalian itu sampai berapa tahun? Oh Pak, seumur hidup. Nggak mungkin seumur hidup. Kartu KTP saya ini tertulis seumur hidup. Tetapi setelah baru 2 tahun, setahun setengah, itu bacaannya itu sudah hilang. Apakah itu seumur hidup? Tidak. Jadi itu salah satunya harus dicamkan juga. Jadi fase tes itu mencakup berapa lama kartu itu bisa dipakai. Jadi kalian itu bisa bisa meyakinkan customer, ya. Nah itu sama kayak kami juga bikin kapal itu ada masanya, misalnya 10 tahun. Misalnya 2 tahun kapal ini mesinnya harus di docking, harus dicek gini. Ada. Nah, itu salah satu insuran kita. Ya, jadi ini adalah design, build, handover, works and hover. Ini salah satunya. Masalah cost ini karakter life cycle untuk cost dari pertama itu dia ini tidak akan saya bahas cost, ya, masalah cost. Ini adalah cost. Contoh cost pada saat pertama Theodora melakukan aktivitas proyeknya tadi, itu pasti dengan zero cost. Kemudian pada bulan pertama makan siang Theodora, terus Pak Theodora pada saat meeting ada goreng-gorengan, cost lagi kan. Pada saat meeting ini hujan. Terus nanti mau beli ini Jeko di depan Poltek, terus gitu kan, cost-nya terus pada saat ini. Terus pada saat project mau selesai, cost-nya itu yang paling tinggi, sudah diakumulasi, sudah beli kartu, sebenarnya itulah paling tinggi. Terus setelah itu turun. Kenapa? Pada saat kita meeting orang yang sudah nggak ada lagi, mungkin ya. Salah satunya, terus nggak perlu beli material kartu lagi, cuman kita testing, terus akhirnya final zero. Inilah life cycle namanya, life cycle, project life cycle, tetapi yang berhubungan dengan cost dengan orang, ya. Nah ini tadi saya bilang tadi project life cycle trend yang berhubungan stakeholder dengan cost. Kalau tadi ini cost dengan orang yang involved. Tadi stakeholder. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa jelasin stakeholder? Siapa yang bisa mengartikan apa itu stakeholder? Influence. Kalau influence kan kalian bisa ngerti kan? Kalian suka lihat YouTube kan atau TikTok kan? Influencer. Nah, ini ada kata stakeholder influence. Siapa yang bisa mengartikan siapa itu stakeholder? Nanti saya kasih oleh-oleh.
pemangku kepentingan ya Pak. Siapa? Sorry, siapa ini? Ya. Siapa? Siapa? Erika, Pak. Erika. Erika, Pak. Oke, Erika. Apa stakeholder? Kalian boleh lihat di Google. Tapi kalian jangan baca di Google. Menurut stakeholder itu pemangku kepentingan gitu, Pak. Gimana? Menurut pendapat saya, stakeholder itu pemangku kepentingan. Jadi kalau stakeholder influence ini yang mempengaruhi pemangku kepentingan dalam proyek tersebut, Pak. Contohnya, pemangku kepentingan itu apa? Yang ikut andil dalam pada proses pengerjaan proyek tersebut. Kurang lebihnya seperti itu sih, Pak. Oke. Bisa kasih contoh nggak? Misalnya kayak gini ya. Kamu bikin, Erika bikin project nih, Ibu Dwi kasih project nih. Erika, kamu Ibu suruh bikin project, bikin taman ya, taman di pintu gate Poltek. Siapa stakeholder kamu? Halo? Iya Pak. Pemangku stakeholdernya itu kepala yang mengurus mau menjalankan proyek itu ya Pak. Oke. Ada lagi nggak? Ada yang bisa jelasin lagi nggak? Ini kalau Erika ini stakeholder, saya kasih nilai 40 dari 100. Dari ya. Izin ini ada sejumlah mahasiswa mungkin setengahnya nih Pak, ada kuliah lagi jam 7:30. Oh ya. Jam 8:30, mohon maaf. Izin apa diperbolehkan? Ya boleh Mbak, boleh. Ini saya dikasih waktu sampai jam berapa Mbak ya? 20.30, sekarang 20.33 Pak. Masya Allah, ya oke. Saya percepat aja ya. Jadi 5 menit. Jadi gini. Jadi kalau project stakeholder itu tadi yang dibilang tadi Theodora tadi, yang dibilang Erika tadi, pemangku jabatan, itu kata-kata di dalam Google ya. Jadi stakeholder itu adalah orang atau institusi yang mempengaruhi suatu project, baik itu jadinya positif atau negatif. Contoh, polisi itu adalah stakeholder. Polisi stakeholder, pemerintahan stakeholder, atau misalnya orang jual di sekitar kita ada stakeholder. Kalau itu kira-kira nanti mempengaruhi suatu pekerjaan kita. Jadi stakeholder itu yang pengaruh positif atau negatif ya. Jadi positif itu pada saat pertama proyek itu selalu tinggi, banyak itu di list kita. Itu yang harus dibunuh, bukan dihilangkan. Baru kita bisa jalan suatu proyek ya. Nah, ini cost. Jadi cost ini terus contoh project stakeholder ini adalah ini ya, contohnya ya, project manager, customer, performing organization, ini performing organization ini perusahaan, team member, project manager, sponsor, influencer, PMO dan sebagainya. Jadi ini stakeholder. Tadi yang dibilang Theodora tadi mungkin nanti di list stakeholdernya berdasarkan ini ya. Nanti baru kalian bisa ngerti apa stakeholder. Jadi nanti tadi saya sudah jelasin project management, cost-nya gimana, terus tuh kira-kira stakeholder itu contohnya apa ya. Ini. Kemudian saya skip di sini. Ini adalah organization project management. Jadi di project management itu agak saya percepat. Istilahnya itu ada beberapa, saya skip juga ini. Portfolio, program project, ini yang dibilang sebenarnya yang dia dilakukan oleh Theodora tadi hampir mendekati dengan portfolio, tapi portfolio itu sangat
besar ya, jadi sangat besar. Jadi di sini sebenarnya saya mau contohin suatu gimana organization suatu project management OPM ya OPM. Tapi mungkin insya Allah lain waktu. Di sini fungsi project manager yang dibilang tadi Theodora tadi, project manager tadi ada tiga fungsional. Ada weak metric, balance metric, strong metric. Sebenarnya kalau saya lihat project Theodora tadi dia berada di balance metric. Jadi mungkin dia tidak terlalu kuat di mengkontrol cost karena mungkin cost-nya itu ada dikontrol oleh pihak institusi lain. Jadi di sini nanti balance metric. Ya ini contoh. Ini adalah suatu perbandingan ruang kerja ya. Di sini sebenarnya saya mau jelasin. Sebenarnya kalian itu sebagai apa namanya di administrasi niaga itu berada di sini, berada di apa namanya di lingkaran yang ke lingkaran tengah. Kemudian